Tuhan Yesus Kristus, setiap kali ada pemilihan kepala desa atau pilkades maupun pilkada dan juga pemilu, kita mendengar janji-janji yang muluk dari mereka tentang banyak hal. Sekolah gratis lah, ini ya. Masalah transportasi yang murah lah, ini ya. Pemberantasan korupsi, bebas pungutan liar, dan banyak lagi. Pokoknya mereka berjanji akan membawa kehidupan ini lebih baik dari yang dulu. Bapak dan Ibu, sayang janji tinggal janji. Apa yang mereka katakan tidak menjadi kenyataan, atau apa yang mereka katakan mengecewakan. Ya. Bahkan perilaku dan kelakuan mereka itu tidak berdampak positif, tetapi berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Kalau kita menyaksikan akhir-akhir ini bagaimana Mahkamah Konstitusi kita, mahkamah di mana orang mau mencari keadilan, ternyata kita melihat mahkamah itu sudah menjadi ajang keributan, gitu ya, menjadi ajang keributan. Ketua Mahkamah Konstitusi Akil itu terjerat hukum, ini ya. Ternyata selama ini banyak hal yang tidak beres gitu, yang dilakukan tidak benar, dan kemudian kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi sekarang sudah mulai katakanlah luntur, sehingga ada usulan supaya Mahkamah Konstitusi segera bebenah diri untuk mengembalikan keberadaannya sebagai lembaga tinggi negara di mana orang mencari keadilan di sana. Dan itu harus dimulai dari dalam sendiri. Itu yang diminta, itu yang diharapkan, karena memang kepercayaan daripada rakyat sudah hancur ya, terhadap pemimpin, terhadap lembaga ya, terhadap penegak hukum. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yeremia menunjukkan kenyataan yang sangat menyedihkan, menunjukkan kenyataan yang sangat memalukan dan mengerikan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di kerajaan Yehuda, kehidupan umat Allah pada saat itu benar-benar bengkok dan gelap. Kehidupan umat Allah benar-benar bengkok dan gelap. Semua orang, mulai dari raja, pemuka bangsa, imam, nabi, sampai dengan rakyat jelata, terlibat dalam berbagai atau beragam dosa dan kejahatan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-18. Yeremia pertama ayat 18 berkata demikian. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Saudara, ini berbicara mengenai panggilan Yeremia dan tugasnya Yeremia. Dikatakan bahwa pada hari ini ya, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu dan menentang, dikatakan di sana,
raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ada apa? Ada apa? Mari kita membuka pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dikatakan di sana demikian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara bisa bayangkan situasi keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Nah, terus jabatan imam itu jabatan apa? Orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Ya. Padahal Allah adalah penguasa atas hidup. Dialah yang memberikan hukum-hukum yang benar, yang adil untuk dilaksanakan. Nabi tidak lagi bernubuat demi nama Tuhan, tetapi demi nama Baal. Oh, sangat menyedihkan situasi kondisi keadaan Yehuda pada waktu itu. Kehidupan umat Allah begitu mengerikan, bengkok, gelap. Saudara, dahsyatnya dosa struktural di kerajaan ini dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada Nabi Yeremia. Kalau saudara membuka Yeremia pasal yang ke-5 ayat 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia demikian. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran. Maka aku mau mengampuni kota itu. Situasi kota dikatakan akan diampuni oleh Tuhan kalau Tuhan mendapati seseorang yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran. Karena kita tahu, saudara, keberdosaan umat itu pasti mendatangkan hukuman Allah. Tetapi Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa. Sehingga dia perintahkan Yeremia, coba lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Cari, ada orang yang hidup benar enggak di hadapan Tuhan? Ada orang yang melakukan keadilan enggak? Ternyata saudara-saudara, kalau kita membaca kemudian ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-5, baiklah aku pergi kepada orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Barangkali di dalam ayat yang ke-1 pada waktu dikatakan mencari orang yang benar, ternyata memang tidak ada orang yang benar, ya. Karena itu mungkin dilakukan oleh orang kecil, orang bodoh, sebagaimana dikatakan ayat yang ke-4, pasal 5. Lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Bisa saja terjadi. Seperti yang banyak kita lihat di dalam kehidupan nyata di negara bangsa kita ini. Ada orang yang berpikir bahwa iki eman yo, ono pisang wis mateng ditebas gitu ya. Dia nggak tahu hukumnya itu pencurian mungkin begitu ya. Sebab yang namanya di desa itu pernah saya mengetahui begini. Kalau saudara melewati sebuah pematang atau perkebunan, lalu kemudian saudara lapar, saudara petik apa yang ada di kebun, saudara makan di sana, saudara tidak akan dituntut. Karena memang saudara sedang lapar. Tapi jangan coba-coba saudara kemudian petik lalu saudara bawa pulang, gitu ya. Wah, saudara pasti akan diperkarakan.
ya, karena saudara bawa pulang. Tapi kalau saudara makan di situ, katakanlah misalnya saudara mendapatkan pepaya matang begitu ya di pohon, lalu kemudian saudara makan, ya, lalu kemudian kulitnya saudara biarkan di sana di bawah pohon itu. Kalau saudara ketangkep, enggak akan nah itu yang saya tahu. Nah, firman Tuhan berkata, coba lihat, coba camkan, cari, ada enggak? Oh, ternyata enggak ada. Lalu Tuhan pikir, ya mungkin karena orang bodoh, orang yang tidak mengerti hukum, ya, sehingga mereka tidak tahu berbuat baik, tidak tahu berbuat kebenaran, tidak tahu berbuat keadilan. Nah, coba sekarang amati orang-orang yang dikatakan besar, besar bukan orangnya besar, saudara, tapi orang-orang besar mungkin punya kedudukan, ya, punya pendidikan, orang-orang yang katakanlah memiliki pengetahuan, orang-orang pinter, ya. Sebab dikatakan mereka mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tapi ternyata orang-orang pinter ini pun firman Tuhan katakan tidak ada yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran. Tetapi dikatakan mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Mengerikan, saudara-saudara, mengerikan. Situasi, kondisi, keadaan kerajaan Yehuda mengerikan. Saudara, mengapa semuanya ini bisa terjadi? Mulai dari yang punya kedudukan, mulai dari pimpinan yang tertinggi, sampai kepada mereka yang ada di pelosok tanah air, katakanlah begitu, melakukan kejahatan. Karena kejahatan yang dikerjakan oleh para pemimpin bangsa dan umat terhadap orang-orang yang mereka pimpin, ya, kejahatan mereka dikatakan bukan saja menjadikan umat itu korban dosa, tetapi selanjutnya juga pendosa. Saudara, kita mengenal peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Nah, dosa masyarakat adalah cerminan dosa penguasa. Jadi, pemimpinku aja korup kok. Ya, nggak korup ya rugi toh. Makanya kalau saudara lihat yang namanya korupsi itu tidak di level atas, tapi mulai dari level paling bawah, saudara-saudara. Ya, mulai dari level paling bawah. Kita dikejutkan dengan yang namanya gayus, gitu ya. Tapi setelah gayus, naik, sekarang banyak masalah, ya. Kita harus banyak berdoa, saudara-saudara, untuk yang namanya KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, supaya mereka berani membongkar, ya. Nggak usah tedeng aling-aling, nggak usah tunggu sampai istilahnya para pemimpin atau petinggi negara ini turun baru kemudian diucek-ucek, ya. Rupanya memang mungkin barangkali karena apa namanya, ya kita ini bangsa yang berbeda barangkali dengan bangsa-bangsa lain gitu ya, sehingga udah nanti turun diucek-ucek ya enggak apa-apa, sekarang yang penting bertahan aja gitu ya. Beda dengan beberapa negara ya yang istilahnya kalau sudah mulai dikritik, sudah mulai disindir ya, demi untuk menjaga kebersihan diri ya, membuktikan bahwa dirinya bersih, tanggalkan jabatan ya, tanggalkan jabatan. Sebab jabatan yang diperoleh bukan untuk mencari makan, mencari posisi, mencari nama, tapi jabatan adalah merupakan amanah, kata orang begitu ya. Jabatan adalah amanah Tuhan sehingga perlu dipertanggungjawabkan, ya, perlu dijalani di dalam takut akan Tuhan. Saudara, itu sebabnya perintah atau firman Tuhan yang kita dengar di dalam ayat 1, celakalah para gembala, ya, itu ditujukan kepada para pemimpin bangsa dan umat. Ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak.
Saudara, gembala di dalam perjanjian lama atau di dalam firman Tuhan yang kita baca itu ada ditujukan kepada dua orang atau dua golongan. Yang pertama itu memang orang yang mengembalakan ternak, ya, orang yang mengembalakan ternak. Yang kedua itu ditujukan kepada orang yang mengasuh atau membimbing manusia, ya, yang membimbing manusia, seperti nabi, ya, imam, kemudian raja, para pemimpin, ya, yang diangkat untuk mengatur, ya, memimpin, gitu ya. Nah, mereka dapat dikatakan sebagai gembala. Nah, tugas atau tuntutan seorang gembala itu banyak. Kalau kita membaca Mazmur pasal 23, kita melihat di sana bahwa gembala itu mencari rumput dan mata air untuk domba-dombanya. Lalu kemudian juga gembala harus melindungi kawanan domba dari cuaca buruk dan binatang yang buas. Itu tugas atau tuntutan dari seorang gembala. Dan gembala mencari dan membawa domba yang sesat. Kalau ada domba dihitung, wah ini masih kurang satu ini. Cari, bawa pulang. Itu tugasnya. Nah, sehingga saudara-saudara, gembala yang ideal adalah gembala yang kuat. Dan gembala yang rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu gembala yang ideal. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ada gembala yang baik, ada gembala upahan. Kalau gembala upahan, ya pokoknya yang penting dia terima duit, sudah. Persoalan domba-domba, gembalaannya itu mau diterkam binatang lah, mau hilang lah, nggak mau peduli dia, nggak mau peduli. Mau kehausan lah, nggak peduli dia. Itu gembala upahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas tanggung jawab seorang gembala umat adalah menjaga, memelihara, memberi makan, ya, melindungi, memberikan rasa aman terhadap umat. Itu tanggung jawab gembala yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan umat, membina umat. Tetapi saudara-saudara, ya, tugas tanggung jawab ini, ya, itu tidak dilaksanakan oleh raja-raja dari keluarga Yehuda. Justru dikatakan sebaliknya. Mereka membiarkan kambing domba gembalaan Tuhan hilang dan terserak. Kata hilang itu di dalam bahasa aslinya saudara-saudara, ya, itu sebenarnya binasa. Binasa. Lalu kata membiarkan itu lebih tepat menyebabkan. Sehingga kalau kita mau merubah gitu ya kata-kata ini, mereka yaitu para pemimpin umat, mereka dikatakan menyebabkan umat Allah binasa dan terserak. Dan saudara-saudara, ini mengacu kepada malapetaka yang mereka alami akibat serangan bangsa asing dari utara, yaitu Babilonia. Kita tahu umat diingatkan oleh Tuhan untuk bertobat, kembali kepada jalan yang benar, hidup seturut dengan kehendak Allah. Tapi kalau tidak, aku akan mengutus, ya, Raja Babil untuk datang meluluh lantakan dan membawa engkau ke pengasingan. Nah, ayat ini itu dikatakan mengacu kepada malapetaka tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, raja-raja mulai dari Yosia, ya, Raja Yosia sampai dengan Raja Yoyakin disebutkan di dalam kitab Yeremia dan dikecam keras
karena segala kejahatan mereka. Dan kecaman paling keras itu ditujukan kepada Yoyakim. Mengapa saudara-saudara? Dia memperlakukan para pekerjanya secara sewenang-wenang. Memperlakukan para pekerjanya sewenang-wenang. Jadi kalau ada orang, ada majikan yang memperlakukan pekerjanya sewenang-wenang, ada perusahaan yang memperlakukan pekerjanya sewenang-wenang, bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Dikatakan memperluas kerajaan tanpa memperhatikan kesejahteraan bangsa. Memperluas kerajaan tanpa memperhatikan kesejahteraan bangsa. Padahal tugas gembala sudah jelas. Tugas gembala sudah jelas. Lalu dikatakan juga menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Berapa banyak saudara-saudara korban? Peristiwa Semanggi, peristiwa G30S, dan peristiwa-peristiwa lain. Menelan korban orang tidak berdosa. Ya. Om saya aja itu harus masuk daftar lapor, ya, karena ya dianggap terlibat. Lah padahal lah zamannya sakmono yang memerintah siapa pada waktu itu, ya. Nah, sebagai seorang karyawan ya secara aktif ya tidak begitu ya. Tapi termasuk orang yang harus masuk daftar lapor, saudara-saudara, ya. Mempraktekkan penindasan dan pemerasan. Itu yang dilakukan, saudara-saudara. Mari kita mencoba untuk melihat kenyataan ini dari Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai 17. Dikatakan demikian, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Saudara dengar apa yang saya katakan tadi? Yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Ada yang nggak digaji, ya, tenaganya diperas, tapi nggak digaji. Bukan hal yang baru, saudara-saudara, bukan hal yang baru. Ya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang lebar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan keadilan dan kebenaran. Ayahmu, tapi bukan kamu. Kamu sebaliknya. Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Orang sengsara dan orang miskin diadili dengan adil. Tetapi para pemimpin kita, penegak hukum kita, ya, masa pencuri sendal hukumannya sekian tahun, ya, koruptor berapa cuman? Hukum mana, saudara-saudara? Mengerikan, saudara, mengerikan. Bukankah itu namanya mengenal aku? Pertanyaannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita bangsa yang merdeka, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, tetapi perilaku para pemimpin kita tidak mencerminkan keyakinannya kepada Allah, di mana? Di mana? Saudara-saudara, kebenaran keyakinan mereka. Kalau kita mengenal Tuhan, tentunya kita akan memberlakukan kehidupan sebagai seorang hamba, seorang gembala yang ditempatkan di dalam dunia ini. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Itu kata ayat 17. Bahkan saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 24, komentar tentang Yoyakim sangat mengerikan, saudara.
Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Mengerikan saudara. Ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Itu komentar tentang Yehoyakim. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa dia bisa begitu kejam? Tadi kita sudah membaca Yeremia pasal 22 ayat yang ke-17. Pengejaran untung, ya, pengejaran untung. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung. Saudara, kalau kita sudah bicara hanya kepada pengejaran untung, maka kita tidak peduli siapa lawan kita. Pedagang kalau hanya sudah memikirkan yang namanya untung, dia udah nggak peduli lagi, ya. Ngapusi itu, ya, berdusta itu sudah dosa, nggak peduli. Orang yang namanya sudah harus berusaha dikatakan pengejaran untung, barang yang jelek pun dia bilang barang yang baik. Lupa bahwa ngapusi itu dosa. Kalau perusahaan yang namanya sudah mengejar untung, ya, maka dosa-dosa bisa bermunculan di sana. Dengan kemudian hak-haknya karyawan dipotong, kesejahteraan karyawan ditunda. Itu bisa terjadi. Itu sebabnya kerinduan saya senantiasa terhadap yang namanya lembaga Kristiani. Menjadi lembaga yang memang kehadiran Allah dirasakan di sana. Kalau kita punya rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Madirahayu, seharusnya rumah sakit ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ya. Saya sangat kagum terhadap salah satu rumah sakit atau bukan satu rumah sakit, tapi satu yayasan yang mengelola rumah sakit begitu, ya. Satu institusi yang mengelola rumah sakit itu, mereka pakainya sistem presentase gitu, ya. Jadi untuk pengembangan berapa persen, untuk kesejahteraan berapa persen, untuk sumber daya manusia berapa persen. Itu tidak boleh digugat, itu sudah aturannya begitu. Jadi kalau membangun duitnya sekian persen yang sudah disisihkan itu belum cukup, ya tunggu sampai cukup. Jangan kemudian ambil dari fondsnya kesejahteraan karyawan, tunggu ya tak pakai Enggak bisa, sudah enggak bisa. Beberapa kali selama saya di rumah sakit itu kan saya mengikuti yang namanya pelkesi gitu, ya. Saya mengikuti pelkesi, saya membaca buku-buku tentang pelayanan mereka di dalam perumah sakitan. Mereka luar biasa. Ya. Jadi nggak bisa. Kalau seandainya kebutuhan tenaga kita, ya fondsnya masih kurang, ya jangan ngutus orang lagi, begitu. Jangan ngutus orang lagi, ya sudah stop dulu sampai di situ. Saudara, kalau kita sudah namanya mengejar yang namanya keuntungan, ya, mata hati kita sudah tertuju hanya kepada pengejar keuntungan, bahaya. Dan pelayanan kita tidak boleh semata mengejar keuntungan. Ya, sebab itu berkali-kali saya katakan, jangan merasa puas. Ya, dengan istilahnya ditentukan 25% kita sudah memenuhi syarat dari Departemen Kesehatan. Enggak. Kalau memang harus 50%, 50% kita tolong orang, begitu. Ya. Kalau memang yang perlu ditolong cuma kasih 100.000, ya 100.000 aja, jangan dikasih lebih. Wong dia masih bisa cari kok yang sisanya. Tapi kalau memang harus ditolong, dibebaskan, ya bebaskan. Memang harus dibebaskan, orang itu memang tidak punya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini
Ini yang kita lihat. Kalau orang yang duduk sebagai pemimpin seperti ini, tidak heran bila dosa dan kejahatan bertumbuh subur dalam sanubari segenap penduduk dan merajalela di seluruh penjuru negeri. Karena itu ada kesempatan sedikit, ya Bapak juga begitu kan. Apa saya mau telanjangi Bapak? Kan begitu ya. Nah, Bapak mau pecat saya. Tunggu dulu, saya bongkar ya kesalahan Bapak. Ya, itu hal yang jadi nggak bisa, saudara-saudara, nggak bisa. Pemimpin harus tahu tempatnya. Saudara, hal yang menarik, saudara-saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, kalau saudara memperhatikan ayat yang kedua, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Perhatikan saudara-saudara, kamu tidak menjaganya. Kamu telah membiarkan dan kamu tidak menjaganya. Saudara, saya mengajak saudara untuk membuka Yakobus pasal 4 ayat 17. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau seorang tahu ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, di dalam Alkitab, yang namanya dosa bukan cuma masalah aktif, ya. Bukan cuma masalah aktif, tetapi juga masalah pasif. Aktif berbuat dosa sama jahatnya dengan pasif berbuat baik. Jadi kalau saudara enggak berbuat dosa tapi saudara juga tidak berbuat baik, sama saja saudara-saudara, sama saja. Saudara berdosa. Membenci orang sama berdosanya dengan tidak mengasihi orang. Jadi kalau saudara bilang, saya baik-baik saja, saya tidak membenci dia, tapi saudara tidak mengasihinya, sama saja saudara-saudara, sama saja. Ya. Mencelakai sesama sama jahatnya dengan tidak menolong sesama. Saya tidak mencelakai, tapi saya tidak menolong, sama saja. Saya kagum saudara-saudara dengan hamba Tuhan kita ini yang namanya Pendeta Erik. Kalau saudara tahu ceritanya, dia sudah 2 kali menolong orang yang kecelakaan di jalan. Dan itu resiko saudara-saudara, resiko. Tapi hamba Tuhan ini luar biasa, saya harus acungkan jempol saudara-saudara terhadap hamba Tuhan ini. Pada waktu dia berjumpa dengan orang yang tergeletak di jalan, dia harus berhenti. Karena itu panggilan. Siapa saudara-saudara yang mau ngotorin celananya dengan darah orang yang kecelakaan? Coba saya mau tanya. Saya sendiri kadang-kadang akan menghindar, saudara-saudara, akan menghindar. Kalau mau jujur saya katakan, saya akan menghindar. Saya nggak mau cari masalah. Ya. Tetapi hamba Tuhan ini satu-satu hamba Tuhan yang saya kagumi saudara-saudara dalam hal kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir dia menolong seorang sampai istilahnya celana blue jeans-nya yang paling dia sayang berlumuran dengan darah. Saya nggak tahu bisa hilang enggak, gitu ya. Berlumuran dengan darah karena menolong orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi membiarkan orang ya atau mencelakai orang lalu kemudian kita tidak menolong, itu sama saja. Membinasakan sesama itu sama jahatnya dengan tidak mempedulikan keselamatan jiwanya. Karena itu Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu berpesan begini kepada orang-orang terutama yang punya posisi, ya entah di suatu perusahaan atau apa, kalau dia punya posisi, saya hanya pesan begini kepada mereka. Kalau tahu apa yang harus atau yang terjadi, ya kamu harus berani,
memang resikonya berat. Kamu harus berani. Sebab kalau kita tahu ada kejahatan di sana lalu kita diam, ya sama saja saudara, sama saja. Sama berdosanya. Kalau kita tahu apa yang harusnya kita buat seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 17, tapi kita tidak lakukan, sama saja kita berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mengembalakan, itu dikatakan. Ya. Kamu tidak mengembalakan, artinya membiarkan mereka hidup sebagai pendosa-pendosa, bersikap masa bodoh, ya. Tidak menelanjangi, tidak menegur, apalagi mengecam dosa-dosa dan kejahatan mereka dengan firman Tuhan. Tidak menyerukan kebenaran di tengah-tengah kefasikan, bungkam 1000 bahasa dan tidak berbuat apa-apa di tengah-tengah kehancuran moral dan mental bangsa. Itu dosa. Kita lakukan secara pasif. Nah, di mana saudara dan saya? Di tengah-tengah situasi kondisi pemerintah yang korup, di mana saudara dan saya? Di mana saudara dan saya pada waktu saudara tahu di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan katakanlah berorganisasi, ada hal-hal yang saudara pandang kurang tepat. Saudara berdiam diri? Saya kalau udah nggak betah saudara, tak coba tahan. Ya. Tapi kalau udah nggak betah ya sudah saudara. Tuhan bilang ngomong saudara. Nggak pedulilah orang mau benci saya silakanlah. Tapi kalau saya tahu, saya omong saudara, saya omong. Karena memang itu panggilan kita. Orang senengnya ngerasani orang lain. Ngerasani itu ya, saya bilang ya mbok yao ngerasani sing apik gitu. Ngerasani sing apik. Dalam arti kata ngerasani sing apik gini. Kalau ada rekan kerja kita yang salah, yang enggak bener, perilakunya kurang beres, jangan kemudian dirasani, diceritakan sehingga orang lain tahu, orang lain ngerti. Tapi cobalah dirasani yang positif, begitu ya. Ini ada teman kita, ada saudara kita, ya, kok perilakunya begini. Gimana ya? Bisa enggak ya kita tolong? Gitu ya. Apa yang harus kita buat ya sama orang ini? Lalu ini enggak ngerasani, ya, jelek. Wah, saya bilang kenapa sih? Ya karena memang saya tahu gitu, saya tahu mereka ngerasani. Ya saya nggak betah dong. Ya, masa saya tahu kalau seandainya kamu tidak tegur, kamu tidak nasihati, kamu berdosa. Makanya kemudian saya bilang, siapa yang hari ini berbuat dosa? Ngaku gitu ya, saya. Dosamu apa? Ngerasani. Nah lo bertobat, saya bilang begitu, bertobat. Coba dipikirkan bagaimana saudara menolong saudara-saudara ini, begitu ya, yang kamu sedang ngerasani gitu, supaya ya jangan sampai istilahnya dia kemudian jatuh ke dalam dosa. Tolong, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lihat raja atau para pemimpin. Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah tinggal diam melihat situasi atau menyaksikan semua kejahatan para pemimpin bangsa? Tidak, saudara-saudara. Allah tidak tinggal diam. Allah peduli terhadap umatnya. Allah peduli terhadap bangsa-bangsa di dunia ini. Sebab itu dikatakan Tuhan akan menghukum para gembala yang jahat. Yeremia pasal 22 ayat 18. Dikatakan Tuhan akan menghukum. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku.
Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan ke luar pintu gerbang Yerusalem. Mengenaskan, saudara-saudara, mengenaskan. Mengenaskan. Ini hukuman yang akan diberikan. Allah tidak tinggal diam menyaksikan segala dosa dan kejahatan para pemimpin bangsa dan umat. Dia begitu mencintai umatnya, dan karenanya akan bertindak menghukum orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka dan yang menjerumuskan mereka ke dalam kehidupan yang berdosa. Mengerikan. Matinya enggak ditangisi, matinya enggak disesali. Ngeri kan? Syukur ya, timbangannya urip nyusahno manungso ya. Bahkan kematiannya menyedihkan, dikatakan seperti apa, saudara-saudara? Seperti secara penguburan keledai. Apa keledai dimasukin ke peti? Ya, petinya dirias? Kan enggak, saudara-saudara. Ya diseret, cemplungke, blung, udah tutup. Mengerikan, mengerikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dikatakan akan menghukum para gembala. Dan dikatakan yang kedua, Tuhan akan merestorasi umatnya. Para gembala dihukum. Bagaimana dengan umat? Umat yang terserak itu tidak dibiarkan, tidak dibiarkan. Allah tidak tinggal diam menyaksikan umatnya. Allah setia kepada janjinya, kepada Abraham dan keturunannya. Itu yang harus kita pegang. Allah setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau ya, ya, tidak, ya tidak. Kalau dia bilang aku akan memberkati, dia akan berkati kita, saudara. Di dalam ayat yang ketiga dari pasal yang ke-23, saudara dengar di sana, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Jadi Allah mencerai-beraikan, tetapi juga Allah mengumpulkan. Kalau Allah mencerai-beraikan itu karena dosa umat. Tetapi meskipun umat berdosa, Allah tidak pernah dikatakan lalu membilang sudahlah mati, Allah mati, begitu ya. Udah nggak peduli, tidak, saudara-saudara. Bahkan kita lihat ayat yang ke-7 ya, menegaskan hal itu. Sebab demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanah mereka, di tanahnya sendiri. Tuhan dikatakan akan memulihkan kondisi umat. Sisa dikatakan kawanan domba Allah yang masih hidup akan kembali ke negeri mereka dan menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Rencana Allah atas manusia, beranak cucu memenuhi bumi sebagai rekan kerja Allah untuk melaksanakan panggilan ilahi. Memang sering gagal. Karena apa? Karena kita sendiri ya yang istilahnya memberontak. Meskipun sering gagal, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam dan melalui diri umat. Dia dikatakan membaharui hidup mereka agar siap kembali melaksanakan tugas ilahi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Tuhan akan membangkitkan gembala yang baik bagi umat. Ayat yang keempat. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat situasi kondisi negara bangsa kita ya, yang para pemimpin korup, jangan berpikir rasanya masa depan Indonesia ini sudah gelap. Tidak, saudara-saudara. Saudara coba amati. Ada orang yang namanya Ahok, ada orang yang namanya Jokowi. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan mau pakai ya,
untuk Indonesia, untuk Indonesia, untuk Jakarta khususnya. Mereka adalah orang-orang yang tahu panggilannya, saudara-saudara, ya, tahu panggilannya. Mereka nggak takut istilahnya diancam lah, nggak takut mati mereka itu, saudara-saudara, nggak takut mati. Ya, ini luar biasa. Nah, dikatakan Tuhan akan membangkitkan gembala-gembala yang baik, dan manifestasi penuh dari janji untuk membangkitkan gembala yang baik adalah dalam diri Yesus. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Dan gembala yang baik dikatakan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu yang dikatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari melalui bagian firman Tuhan hari ini dengan tema melihat Allah di tengah pemerintahan yang korup. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa di tengah pemerintahan yang korup, Allah ada dan peduli. Sekali lagi, di tengah pemerintahan yang korup, Allah ada dan peduli. Jangan katakan di mana Allah melihat situasi kondisi kita. Tidak. Allah ada dan Dia peduli. Para pemimpin, orang-orang yang tidak lagi berjalan sesuai dengan kehendak Allah, pada suatu hari harus mengalami apa yang namanya pengadilan Tuhan. Itu yang pertama. Dan Allah punya rencana yang indah. Sebab itu berdoa terus untuk negara bangsa ini. Berdoa terus untuk negara bangsa ini. Dan kalender doa misi yang kami terbitkan, pakai itu untuk terus mendoakan para pemimpin kita. Yang kedua, saudara-saudara, atau yang ketiga tadi, menyadari bahwa di tengah pemerintahan yang korup, Allah ada dan peduli. Yang kedua, doakan pemerintah dan dukung terus pemerintah. Ya. Yang ketiga, doakan pelayanan guru dan dosen. Mengapa, saudara-saudara? Karena mereka punya peranan yang sangat penting untuk membentuk atau katakanlah mendidik generasi penerus bangsa ini. Kita perlu mendoakan yayasan badan pendidikan Masehi yang kita punya, supaya di sana punya moto tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, gitu ya. Sehingga orang-orang yang keluar memang dari sekolah kita betul-betul menjadi orang-orang seperti yang kita harapkan. Karena itu kita perlu berdoa buat guru, buat dosen. Nah, kita tahu di mana-mana mahasiswa pada tawuran satu dengan yang lain. Padahal satu universitas, ya. Ini sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Mengapa ini bisa terjadi? Ya mungkin tadi keteladanan pemimpin, ya. Kita perlu berdoa untuk itu. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya akan menolong kita sekalian. Supaya kita sadar bahwa kita ditempatkan di dalam dunia ini bukan tanpa arti. Tetapi biarlah melalui kita orang melihat Allah di tengah-tengah situasi di mana kita ada saat ini. Amin.